Selamat datang dan selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Rajasa Maulana Malik. Di sini aku ingin membahas di podcast kali ini yaitu tentang UKM Basket Mercu Buana. Jadi nggak usah berlama-lama lah ya, langsung kita bahas aja, kita langsung to the point aja. Yang dimana di sini aku lagi membawakan dua perwakilan dari UKM Basket Mercu Buana Yogyakarta. Yang pertama mungkin bisa langsung perkenalan aja dari kakaknya yang pakai flannel ini. Oke, kenalin, aku Najwa Tarismondina dari perwakilan basket Mercu Buana Yogyakarta. Oke, perkenalkan saya Andi Hanif dari pengurus UKM Bola Basket tahun periode 2024-2025. Oke, jadi nama panggilannya dari kak ini Kak Maudi. Kak Maudi, Hanif. Kak Hanif. Oke. Jadi diingat ya, mungkin sebelum kita masuk ada sedikit basa-basi dulu lah ya. Mungkin kalau kalian-kalian di sini ada yang pengen tahu soal IG-nya, mungkin siapa tahu bisa follow-followan kan. Bisa kali dicantolin dulu tuh IG-nya tuh. Ya, follow aja aku Gadis Mondina, ada kok langsung nanti. Sih. IG saya UMB Basketball. Wah, Biar sekalian aja. iya. Emang cowok cool tuh gitu ya. Kadang-kadang tuh emang gak suka diketahui gitu loh soal IG dan identitasnya. Nah, jadi daripada terlalu gelap basa-basi ya, langsung aja nih. For the first time. Pertanyaan pertama. Yang dimana pertanyaan pertama tuh aku pengen langsung mengarah ke ketua UKM kita ya. Kalau misalnya kakak belum tahu nih, aku jelasin aja sekalian ya, maaf ya. Ketua UKM kita nih, pertama langsung aku pengen tanya nih. Sejarah pertama kali UKM basket dibentuk itu kapan sih kak? Oke, awal mulanya untuk kilas balik ya Mas ya. Oke. Tahun 2012 itu memang dulu memang direncanakan untuk terbentuk lah untuk pengurusnya itu. Karena masih rencana. Nah, untuk naikkan SK-nya itu kalau nggak salah di 2013. 2013? Nah, itu terbentuknya di kampus 1 kebetulan. Oh iya. Karena di kampus 3 itu belum terbangun. Nah, itu kebetulan di sini juga kampus utamanya kan belum. 2013 itu SK naik. Nah, setelah itu berjalanlah 3 tahun pengurus UKM basket dan bertahan di cuma 3 tahun. 3 tahun aja? 3 tahun. Nah, itu mentok di 2016 kalau nggak salah, 2016 akhir. Nah, itu beku. Nah, ya alias pengurus lanjutan itu nggak ada Mas. Oh. Itu orang nggak ada yang lanjutin. Iya. Nah, sampai di 2016 itu kembali lagi. Nah, tapi jumlah pengurus itu minim. Iya. Tapi SK bisa naik di tahun 2018 dan kebetulan lagi itu beku lagi di 2019. Nah, itu beku karena ya pengurusnya kurang jadi lagi. yang untuk menaikkan SK kurang kan, jadi beku. Nah, kebetulan di pengurus 2022 itu bisa naik SK-nya. Nah, bertahan sampai sekarang Mas, bertahan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Asik. Berarti untuk tahun ini basket udah sampai 3 tahun ya, berjalan gitu kan. Oke, 3 tahun teman-teman semua. Kalau sampai kalian ada yang nggak tahu tentang UKM Basket Mercu Buana Yogyakarta, parah sih. Damn, ya kan ya. Oke, kemudian ini pertanyaan yang untuk anggotanya. Yang dimana untuk anggotanya nih dari Kak Maudi ya. Untuk pertama kali Kak Maudi masuk ke UKM Basket Yogyakarta itu tahun berapa nih? Aku awal masuk itu di 2023 sih. 2023? Iya. Berarti 1 tahun hampiran ya? Iya, baru setahunan sih. Oh, alah. Aku pengen tanya nih, motivasi atau keinginan kenapa sih pengen ikut UKM basket itu kenapa nih? Kenapa? Jadi kan kalau motivasi terbesar sih gara-gara ya aku kan dari SMP kan udah ikut basket. Terus ya mau nerusin lah Asik. gitu. Terus aku kan ada kenalan cutting lah. Itu aku tanya-tanya dikit soal basket Mercu tuh kayak gimana sih. Terus katanya kalau ceweknya itu emang minim gitu. Terus aku mikir mungkin bisa nih aku bantu naikin dikit-dikit lah gitu. Terus ya gitu. Asik. Ada impactnya juga ternyata ya di UKM basket ini. Tuh, buat teman-teman semua apalagi yang cewek-cewek jangan mau kalah dari Kak Audi. Tunjukin bakatmu, tunjukin skillmu kalau kamu emang mampu. Wow, ya. Tapi aku nih sebelumnya ya, ngopi dulu lah. Dibikinin Mas, nggak diminum. Ngopi dong. Makasih ya yang udah bikinin kopi. Thank you. Kemudian sebelumnya tuh aku tuh pernah denger isu-isu ini. Isu-isu soal UKM basket dulu sempat ada perpecahan ya katanya ya. Kalau untuk permasalahan perpecahan
itu bukan perpecahan tapi beda struktural. Oh, beda. Nah, jadi struktural. begini. Kenapa tuh? Di 2022 itu ada pengurus kampus 1 dan pengurus kampus 3. Nah, regional kampus 2 dan 3 itu satu naungan di 2 3. Tapi untuk kampus 1 itu mau berdiri sendiri, tapi dalam satu UKM-nya, unit kegiatan mahasiswanya. Nah, jadi itu kita pernah rapat besar itu untuk biar tetap adanya UKM ini, tapi kemauan anak-anak kampus 1 itu maunya dipisahkan. Ya. Nah, jadi berarti 2 UKM yang berbeda satu UKM berbeda tapi regionalnya beda. Oh. Satu UKM yang sama, regionalnya berbeda. Yes. Nah, akhirnya kita putuskan, saya punya usul dan teman-teman dulu itu punya saran seperti ini. Bagaimana kalau memang wakil dari kampus 1, ketuanya dari kampus 3. Nah, itu biar apa? Biar mengajak seluruh anak kampus 1 untuk bermain basket. Ada pengurusnya di sini, yaitu kebetulan wakilnya dulu. Nah, di kampus 2 dan 3 itu bagiannya ketuanya. Jadi nggak terpecah. Dulu itu terpecah, tapi kenapa kita dulunya yang ke ACC aja Mas? Karena begini Mas, kalau semisal seperti itu susah di bagian struktural. Nah, semisal nih memang dari atasnya, dari ke biro mahasiswa itu seperti ada pagunya itu ya kepecah, nggak bisa kebagi. Ya, semisal bendahara di sini, bendahara sana juga beda. Jadi untuk nagihnya beda, terus laporan dan semacamnya segala macam itu sulit. Jadi itulah. Tapi untuk sekarang seukuran UKM basket ini masih ada kendala-kendala nggak soal begituan lah mungkin, atau perpecahan kah, atau apakah gitu mungkin, atau masalah-masalah internal mungkin? Masalah internal ya. Kalau masalah internal itu individu ya Mas ya, maksudnya individu ya. Nggak bisa saya buka di sini juga, mungkin untuk permasalahan umum aja sih Mas. Ya semisal dari proker yang memang seadanya yang tahun lalu itu tidak ada ide-ide inovatif lah, maksudnya ide baru untuk kedepannya. Nah, contoh kami di pengurus itu ya di pengurusan tahun ini memang kebetulan masih pakai proker lama, tapi itu cuma dikembangkan, tidak ada ide baru dan tidak mengembangkan ide lama. Jadi seperti itu. Nah, itu kurangnya. Tapi kalau masalah kurangnya itu semuanya kerja kemas. Aman berarti. Aman. Asik. Itulah kapal laut. Nah, terus ini aku pengen tanya untuk Kak Maudi. Kan tadi Kak Maudi masuknya waktu tahun 2023 ya kan ya. Terus selama masuk itu pernah nggak sih dapat, ini kita bahas dulu soal bagian-bagian masalah-masalahnya dulu ya. Nanti soal inak-inaknya nanti dulu nih. Tunggu dulu ya. Waktu tahun 2023 pas pertama kali Kak Audi masuk, itu Kak Audi pernah nggak sih ngejumpain masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan pemain dan pemain gitu? Oh, jadi individu ke individu ya? Iya, ke individu gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada ya. Soalnya ya aku kan lebih ke ini, apa sih namanya? Ya udah gitu. Oh, berarti let it flow aja gitu, jalanin aja. Bodo amat ya. Bodo amat ya udah. Penting basket pelatihan menang gitu kan. Iya, benar banget. Ya kan ya. Terus apa? Ya kalau aku misal ada masalah sama orang gitu, ya kalau dia bodo amat ya udah aku juga bodo amat gitu loh. Terus kalau orang ke orang yang lain ya udah itu kan urusan mereka. Iya, berarti gak ikut campur lah. Males betul gitu kan ya. Iya. Itulah. Terus ini balik lagi ke Kak Anif, aku pengen tanya lagi ke Kak Anif. Nanti kita sering aja lah ya, kalau misalnya kita bahas soalnya kayak kurang agak sedikit abu-abu ya. Mungkin kita agak bahas selang-seling biar agak kayak pelangi ya guys ya. Di sini tuh aku tuh pengen tanya sih di bagian proker UKM basket selama dari 2022 itu sampai 2024 ini. Proker yang pernah dan yang terbesar yang dijalankan UKM basket itu apa sih? Program kerja ya? Program kerja, apapun itu. Program kerja ya, itu kurang lebih sama sebelumnya, tapi di tahun ini kita itu punya bukan program kerja tapi agenda lah. Agenda. Nah, kebetulan itu pertama kali diadakan di tahun ini juga. Nah, itu mengadakan event eksternal. Nah, eksternal ini dikhususkan untuk siswa dan KU. Kalau nggak salah kemarin KU 18. Oh iya. Nah, itu tujuannya apa? Itu sebagai ajang promosi kepada siswa biar nanti ke depannya siapa tahu bisa masuk yang memang punya bakat dari situ. Nah, dari akademisinya kampus juga ini bisa dapat beasiswa.
Nah dari situ kita lihat siapa bakatnya siapa. Nah misal dia mendaftar, nah mungkin bisa diklaim beasiswanya. Nah tidak hanya itu, kita juga bukan hanya mempromosi UKM kita, tapi mempromosi dengan tidak secara langsung itu kampus juga. Yes. Oh, ini aku tuh kemarin tuh ini bukan dari gosip ya kakak semua ya. Ini aku bener-bener lihat sendiri secara langsung ini. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh ada koridor tuh loh. Koridor ke kampus ya kan? Iya. Itu apa itu? Nah jadi begini, itu salah satu yang kita tidak pikirkan sih mas. Tidak pikirkan. Karena begini, itu yang adain itu promotornya itu Liga Mahasiswa yang dibawa naungan dari Bina Mahasiswa itu. Nah itu ya sejajarannya Bapumi dan lain-lain. Nah itu kita tidak tahu sebenarnya mas. Sebenarnya itu jadi kan ada di Jawa ini ada empat. Yang pertama itu Jawa Timur, di DIY, Jawa Barat, sama di Jakarta, DKI Jakarta. Nah, sebenarnya awalnya itu dia 4. Satunya lagi tadi, sorry. DKI Jakarta, DKI, Jawa Barat, DIY, terus sama di Jawa Timur. Ya. Nah, sebenarnya di DIY itu kemarin itu maunya di Atmajaya dan di UI, dari Liga Mahasiswa seperti itu. Nah, kebetulan di Atma itu banyak kendala lah. Di tanggal sekian ini masih pengurusnya lagi pergi ke Porda dan lain-lain, Pomda dan itu. Nah, akhirnya didatangkanlah dari orang Liga Mahasiswanya kemarin itu, dan kebetulan juga mereka pingin ketemuan sama kami pengurus. Nah situ saya ajaklah sama perwakilan dari Biro Kemahasiswaan biar jelas kemarin kegiatannya seperti apa. Nah itu sebagai event besar juga sih mas, soalnya se-Indonesia. Asik Indonesia loh. Liga Mahasiswa yang jadi seperti kolaborasi bersama UKM kami. Nah itu, dan antusiasi penonton juga banyak mas. Asik. Yang dari Jawa Tengah datang ke kampus 3. Dan itu diadain di kampus 3. Nah untuk koridornya sendiri itu sebenarnya sebagai gestarnya di acara itu acaranya cuma 1 hari, tapi koridor datang itu sore ya? Iya sore. Nah sore itu datang ke kampus 3 sebagai gestarnya, dan hanya sekedar menyapa sih mas koridornya itu. Menyapa ya? Mampir doang ya. Tapi lumayan lah ya, udah bisa ngundang koridor, hitungannya kan kayak damn, ini mercul, nah kan, ini kampus tercinta loh, UKM Basket Mercubuana Yogyakarta. Basket ya, BASKET. Cuma basket yang bisa ngundang koridor, yang lain belum tahu ya. Nah, aku juga mau tanya nih buat Kak Maudi nih, betul kemarin pas waktu 5 itu diadakan, Kak Maudi ikut main nggak sih waktu itu? Waktu itu aku sih nggak ikut main ya. Oh belum sempet ya? Belum sempet, aku kasih teman-teman yang lain kesempatan lah. Terus aku tuh cuma ikut, kan di 5 itu ada ngadain fun game. Iya. Cuma fun game doang gitu. Oh, itu fun game-nya? Aku ikut fun game-nya aja. Oh. Lumayan itu upgrade Rockcicle. Asik. Buat kemarin ya? Iya dong. Oh ya, tapi itu acaranya pas waktu 5 itu apa aja sih? Selain fun game itu? Itu fun game-nya itu sama siapa berarti sebelumnya? Itu fun game-nya dipilih dari penonton. Oh, dipilih dari penonton? Jadi kayak ada juga undangan dari seperti public figure lah yang di daerah Jogja ini. Nah itu diundang terus main bersama, terus bermain sama penonton. Ada juga pemain kemarin tuh, terus ada seperti 3 point challenge kayak gitu. Nah itu dapat hadiah, dan kebetulan itu kemarin itu sponsor langsung dari brand kecantikan ya tuh, Asik. Nah, itu di acara kita itu, jadi siapa pemenangnya ya diberikan itu. Oh, pas fun fan juga fun match juga dapat ya, juga. Dapat. Oh, dapat juga berarti. Dapat. Asik, juara menang berarti fun fan lagi ya ampun. Yes, sorry. Ya, fun game-nya dapat menang. Dapat. Asik. Cuan itu. Cuan ya. Pasti boleh bahas duit dikit ya. Oke. Terus kemudian nih, aku pengen tanya lagi nih soal UKM Basket di bagian ini kan katanya ya, yang aku juga sebenarnya nih kakak-kakak kalau yang baru tahu ya, sebenarnya di sini aku juga sebagai anak UKM Basket juga, jadi aku juga tahu lah yang namanya sedikit tentang UKM Basket. Cuman aku pengen tanya secara langsung nih kepada kepengurusannya nih, aku cuma anggotanya doang, yang datang latihan pulang. Nah, aku pengen tanya nih, ini kan udah bahkan bulan terakhir kepengurusan. Nah, kalau udah bulan terakhir kepengurusan nih, apa sih agenda yang terakhir mungkin sebelum UKM itu
ada pergantian kepengurusan? Sebenarnya bukan agenda sih, lebih tepatnya Proker ya? proker. Oh, proker, Bukan iya. proker juga sih, tapi kewajiban. Oh, kewajiban. Ya itu musyawarah iya, besar. Nah itu untuk apa? Untuk kita bahas semua landasan konstitusional dan sebagai untuk kepengurusan tahun depan, Mas. Nah untuk biasa juga kita tuh di akhir tahun itu kita selalu mengundang untuk kayak malam tahun baru lah. Jadi untuk menyambutkan tahun baru. Ya tahun baru. Tahun baru. Ingat teman-teman ya, 31 Desember tahun baru UKM Basket akan mengadakan yang namanya apa ya? Mungkin pesta, dibilang pesta bukan sih? Ya, Pesta lah ya. Bakar jagung gitu ya kan ya. Jangan lupa untuk join. night party. Emang karena udah zaman now nih ngeri-ngeri ya. Tapi aku suka. Iya. Kalau Masnya gimana? Apa? Selama kan Mas bilang tadi dari UKM Basket juga itu sebagai pengurus seberapa Mas? Berapa lama tadi? Wah itu mah waktu itu aku mah cuman sebagai pengurus apa pasif aja itu kan 2022 sampai 2023 aja. Itu pun cuma sebagai kayak perlengkapan aja. Sejauh ini apa yang didapatkan Mas di UKM Basket di pengurusannya? Kalau didapatkan ya, kalau pendapat pribadi nih, agak kebalik sedikit gak apa lah ya. Yang mana hostnya, mana pertamanya gak apa lah ya. Kita tanyakan dikit, kita sharing. Yang dimana kalau ini cerita aku dari pengalaman pribadiku. Pertama kali aku masuk UKM Basket itu, UKM Basket masih belum ada memang organisasinya. Karena memang tadi yang dibilang Kak Hanif itu memang masih masih belum aktif. Nah, tahun pertama aktif itu tahun 2022 yang dimana aku juga sebagai salah satu pengurus pertama. Nah, pengurus pertama dan aku di situ menjabat sebagai divisi perlengkapan. Jadi kalau misalnya ditanya apa aja sih apa aja ditanya? Apa yang didapatkan selama? Apa yang didapatkan jelas pertama udah pasti relasi, nggak mungkin enggak dong. Tapi selain itu kayak pengalaman tentang aku harus bisa mengatur dan itulah ya, aku agak tipu nih. Itulah ya, itu aku dapatkan dari UKM Basket juga dengan cara yang sedikit agak santuy dan orang-orangnya pun juga santuy, nggak ada yang menekan. Aku mendapatkan semua pengalaman yang berharga. Salah satunya itu, yang kedua adalah aku bisa merasa punya skill untuk public speaking di depan umum. Itu yang kedua. Yang lain-lainnya ikut aja UKM Basket makanya biar kalian tahu ya. Betul. Itulah. Mantap. Promosi dikit boleh lah ya. Nah, oke. Terus ini mungkin langsung ke bagian pemain, ya kan ya, pemain. Yes. Oke. Selama ikut UKM Basket ini, udah ikut tanding di mana aja sih? Dari Kak Maudi dulu. Aku selama ikut UKM ini aku baru ikut ini sih, yang kemarin apa sih, Pomda ya? Pomda. Pomda di Asik. UI itu. Pomda aja berarti Mas ya? Pomda aja sih. Oke. Ini kalau boleh tahu kenapa nih kok baru ikut itu aja nih? Soalnya ya itu dari orang-orangnya yang cewek-cewek tuh pada kurang, jadi kita tuh kurang pemain. Oh, kurang pemain ya? Ya, jadi kalau mau ikut banyak liga tuh agak berat sih. Iya sih. Jadi emang kendalanya di pemainnya aja ya, masih kurang orang gitu ya. Kalau yang tim cowok sendiri, tim putra sendiri gimana nih Kak? Saya cerita sedikit nih Mas. Oh sikat, kasih tahu deh. Di awalnya terbentuk UKM Basket dari semenjak 2013 itu, untuk kita ikut event eksternal seperti Bapomi, Pomda itu, untuk Pomda sendiri kita itu pertama kali ikut di tahun 2018. Nah itu cuma putra toh yang bisa turun Mas. Karena dulu tim putri itu memang ada, tapi tidak maksimal lah, Tidak maksimal untuk ya. yang menyelesaikan persyaratan itu. Nah di tahun itu kebetulan buku kan yang saya cerita tadi itu. Oh iya. Nah di 2022 itu kita memang sudah mulai aktif kembali lagi. Nah di aktif kembali itu event apa aja yang kita ikuti itu, yang pertama itu event yang di Jogja itu YKPN itu pernah 2 kali. Terus ini untuk putra. Nah, terus UMS UMS itu Piala Rektor yang di Solo, Surakarta ya. Oh, sampai ke Solo juga? Ya, asik. Nah itu kita 2 tahun belakangan ini kita ikut terus. Nah terus di event terakhirnya kita itu event Bapomi, Pomda kemarin. Nah karena Pomda itu 2 tahun sekali, kita itu memang mempersiapkan yang memang betul-betul untuk mayornya, maksudnya perubahan mayornya. Iya. Nah jadi kita mempersiapkan tim itu tuh memang ajang-ajang event besar. Jadi seperti itu.
Tapi ya, dari sekian banyaknya pertandingan yang telah dimainkan dari UKM Basket nih, yang dapat penghargaan yang mana sih kira-kira? Kalau penghargaan ya selama saya itu baru tahun ini ya udah nggak masuk di tim, maksudnya udah memang fokus di jadi pengurusnya aja. Nah itu kebetulan di tahun 2023 tahun lalu kebetulan, nah itu di UMS juga. Nah itu UMS itu mentok di juara 4 mas. Oh juara 4 nah, ya? Dari 4 itu. Lumayan dong. 4 itu karena di gini, itu sebagai event eksternal nasional juga karena eventnya Jawa Tengah dan DIY. Jadi 2 provinsi itu mas. Jadi saingannya berat juga. Cuma mentok di juara 4 itu untuk tim putranya. Nah di tahun ini kita kemarin di bulan Maret Mei itu ikut lagi UMS, tapi nggak bisa sampai di 4-nya karena memang antusiasi pesertanya lebih banyak lagi di situ. Jadi persaingan lebih kompetitif gitu ya. Tapi ada kendala nggak sih selama latihan gitu, mungkin dari Kak Putri dulu, tim Putri dulu nih maksudnya nih, Kak Maudi. Kendala waktu latihan gitu atau apapun itu? Kendala waktu latihan sih, kalau dari aku nggak ada. Kalau dari tim mungkin nggak ada ya. Kalau dari aku sih lebih ke jam waktu latihannya kan. Biasanya itu kita latihan malam kan. Ya. Itu kadang udah capek kuliah duluan, terus ya itu sih kendalanya. Oke. Cuma kalau kayak gitu kan, itu gimana cara aku ngatur waktunya aja sih. Iya benar. Kalau dari Kak sendiri sebagai perwakilan Dipter juga, gimana tuh mas? ada nggak sih kendala waktu latihan gitu mungkin? Yang pernah aku lihat juga waktu di lapangan ada cekcok mungkin atau apapun itulah yang berkaitan dengan perselisihan atau kendala lah hitungannya lah ya. Oke, kok personal sih nggak ada sih mas. Personal nggak ada. Untuk lebih keseluruhan sih. Kayak seperti pertama itu kendalanya kita di bagian fasilitas. Terus ya. Saya sebagai pengurus kemarin juga sama teman-teman itu mengajukan perbaikan ke bagian rumah tangga kampus 3 itu karena di kampus 3 itu sudah dari semenjak 2016 lapangan itu belum ada sama sekali diperbaiki. Bagian lantai lapangan, ring, lantai lapangan belum juga, ring belum juga. Nah itu kemarin kebetulan juga karena memang kita mengadakan event kebetulan di Liga Mas itu kan event besar kan. Yes. Semua se-Jawa Tengah dan DIY datang ke kampus kita. Nah itu kan bisa jadi apa ya, yang dibilangnya kasarnya nanti kampus kita yang dibilang jelek. Nah, akhirnya saya sebelum memang event itu mulai, saya mengajukan bagaimana caranya ini bisa perbaiki, apakah itu harus pakai dana dari pengurus atau dari univ. Nah akhirnya saya menghadaplah sama bagian rumah tangganya yang mengatur itu. Nah di situ sudah saya usul untuk perbaikannya, tapi kata mereka itu memang harus perbaikan minor dulu. Perbaikan minor itu seperti apa ya? Seperti ring, papan, dan jaring. Nah untuk perbaikan lapangan itu nggak bisa katanya. Nah jadi akhirnya saya bilang saya nggak punya kapasitas di situ, ya sudah saya otogen aja di situ. Setidaknya adalah perbaikan. Nah itu untuk masalah kendala di fasilitas kayak seperti itu. Jadi banyak yang lubang sih mas, karena memang sudah 8 tahun sih, udah lama. Jadi kemarin banyak yang rusak. Nah juga dari situ juga kebetulan untuk tahun depan katanya memang ada perbaikan di situ semuanya, hampir semuanya itu diperbaikan. Nah oke. Ditunggu ya buat pihak kampus. Semoga ini aku pun juga sebagai anggota kampus pun aku berharap seharap-harapnya untuk bagian kampus 3, bagian lapangan basket tolong dibenerin dong. Ya karena memang dari pengalaman pribadiku sendiri waktu aku latihan dan bersama teman-teman juga pas waktu itu emang ada orang yang jatuh sampai kepalanya bocor. Ya. Karena memang itu kena bagian yang agak pasti lubang ya kan ya. Nah itu agak berbahaya kalau dipaksa buat latihan menggunakan lapangan yang seperti itu. Jadi tolong banget nih. Tapi habis itu yang diperbaiki apa sih jadi? Yang mana ya? Yang kemarin itu ya? Itu cuma kita tampal aja, nggak tampal untuk dicat lagi, tapi cuma tampal plasternya doang. Nah itu untuk sebelum eventnya. Nah terus tambah untuk jaring, terus perbaikan ring, itu dari kami itu. Oh iya, itu pun dari kami sendiri. Nah untuk tahun depan itu katanya yang memperbaikan semuanya. Kemarin itu jaring dan ringnya pun dari UKM Basket sendiri yang membenarkan? Ya. Waduh,
karena ya mau gimana kan Mas, karena kalau emang lama kelamaan kita sulit untuk latihan. Iya benar. Ya kendalanya seperti itu di fasilitasnya. Jadi tolong dengarkan ya keluh kesah dari anak-anak anggota UKM basket di kampus, minta tolong banget nih. Nah, oke. Jadi kita udah masuk ke sesi terakhir ya, yaitu sesi pertanyaan bukan paling inti sih sebenarnya ya, kayak pertanyaan penutup lah buat Kak Hanif dan Kak Maudi. Mungkin sebelum podcast ini ditutup, aku pengen tanya nih, mungkin ada kali ajakan atau apapun itu untuk anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa lain biar ada ajakan buat ikut kampus itu atau apapun itu mungkin. Oh ya, jadi gini, seperti kata Mas tadi ya, apa yang didapatkan dari 2022 sampai sekarang ya itu kan. Jadi gini, kami mengajak kalian untuk join di UKM Basket, bukan hanya di UKM Basket yang kalian dapat, bukan hanya sekedar basketnya atau kalian dapat, tapi relasi juga, pertemanan seperti apa, intimasinya lah seperti apa. Nah di situ kalian bisa jadi sebagai keluarga baru lah, bukan hanya seperti kalian cuma ikut basket atau latihan di lapangan. Kalian juga bisa berkembang lah. Nah, Tuh, dengerin. Berkembang bareng anak-anak basket yang lain. Tuh, dengerin. Jadi jangan lupa lah, untuk tahun depan bisa boleh join di UKM Bola Basket UMBY. Join. Ya. Kami tunggu. Nanti ketemu aku. Asik. Itu terbuka untuk umum kan? Untuk semuanya bisa kan? Asalkan mahasiswa UMBY. Aktif juga ya? Aktif. Ah, itu aja ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku buat Kak Maudi dan Kak Hanif. Jadi untuk podcast pada kesempatan kali ini aku mungkin udah cukupin aja sampai sini ya, karena memang ya itu aja sih yang pengen aku tanyakan yang kita bahas di seputar podcast kali ini. Mungkin dari aku cukup sekian dan mohon maaf banget bila emang aku ada banyak kesalahan kata atau apapun itu. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat Kak Maudi dan Kak Ani yang telah menyempatkan waktunya. Jadi sekian dan terima kasih. Berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.